berkesempatan untuk mengunjungi bersilaturahmi dengan Bapak Ketua KPK dan pimpinan yang lainnya tadi di atas. Sudah banyak hal-hal yang sudah kita bicarakan. Kemudian seperti juga di dalam program kerja saya memang memantapkan lagi apa saja yang sudah baik yang kita sudah bangun di dalam kerjasama selama ini, sehingga ke depan kita berharap benar-benar institusi Polri dan KPK ini bisa bergandengan tangan, bisa bersama-sama membangun sinergitas yang positif di dalam rangka penegakan dan pencegahan masalah tindak pidana korupsi. Saya kira itu hal-hal yang esensial selain kami bersilaturahmi sama beliau, karena memang sebelumnya juga saya sejak kemarin-kemarin baik di Propam, Polda Metro maupun di Bareskrim secara intens membangun komunikasi dan bersilaturahmi sama beliau. Beliau ini sudah saya anggap sudah seperti kayak kakak dan orang tua saya sendiri, sehingga sebagai pejabat baru saya datang soan dan bersilaturahmi sama beliau, memohon arahan, nasihat dan petunjuk. Saya kira itu rekan intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Kapolri. Mungkin Pak Iqbal mau menambahkan sesuatu atau cukup ya? Jadi prinsip dasarnya tadi dari pertemuan yang dilakukan, karena tadi Pak Kapolri juga bilang sore ini nanti mau ke Kejaksaan Agung juga. Jadi ada saling mendukung dan sinergisitas yang memang perlu dibangun antar institusi penegak hukum, karena memang masing-masing tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ada beberapa dukungan juga yang diberikan oleh Polri pada KPK, misalnya sumber daya manusia, dan juga tadi kami sampaikan terima kasih bahwa untuk pengamanan operasi di lapangan nanti dukungan-dukungan yang lebih kuat dan solid tentu dapat dikoordinasikan lebih lanjut. Jadi itu juga yang kami harapkan bisa memperkuat kerja KPK ke depan. Mungkin kita punya satu sesi tanya jawab ya. Nanti Pak Iqbal juga bisa menjelaskan kalau ada yang perlu dijelaskan lebih panjang begitu. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Kita cukup satu sesi saja karena ada agenda setelah ini. Cukup satu orang? Satu, dua, yang mungkin tiga ya. Di belakang, di depan, dan di tengah. Silakan. Silakan Tio. Iya Pak, dari Jawa Pos. Tadi pertemuan untuk membahas atau berarti kayak masa depan Ntar biar diantar mikrofonnya. Siap. Tio Pak dari Jawa Pos. Selamat siang Jenderal. Pertanyaan pertama mungkin kita ingin tahu sebenarnya tadi sempat juga nggak dibahas untuk masa depan pemberantasan korupsi, karena terkait dengan gejolak atau konflik yang beberapa hari terakhir ini terjadi. Ini kan seru banget soal pemberantasan korupsi. Itu yang pertama. Terus kemudian Pak, ini kan kaitannya kalau kita ngomong Polri dan KPK ini kan lekat banget kaitannya dengan kasus Bang Novel. Nah, berkali-kali Pak Jenderal juga menyampaikan itu, tapi sejauh ini juga belum ada hasilnya. Kita juga belum mendapat kabar yang positif soal pengungkapan kasus itu. Mungkin ini di momen ini kita ingin dengar sejauh ini kesepakatan atau komitmen yang jelas terkait dengan mungkin deadline lah atau apa, mungkin kita bisa nagih lagi nih kapan-kapan gitu kan. Kalau misalnya nggak ada komitmen itu juga susah kita kan nagihnya Pak. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga ini kan sinergi Polri dan KPK sejauh ini cukup bagus. Saking bagusnya nggak ada nih Pak pejabat Polri yang ketangkep KPK. Nah ini ke depan seperti apa nih? Karena kita kalau ngomong pengawasan ini kan Polri juga butuh dengan pengawasan terkait dengan pemberantasan korupsi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Tio. Intinya soal sinergi KPK dan Polri, kemudian perkembangan penanganan kasus penyerangan
novel, kemudian pembahasan soal pemberantasan korupsi ke depan. Silakan dari belakang dulu mungkin ya, agar mikrofonnya lebih dekat. Silakan Fana dari Suara Pembaruan. Ya, selamat siang. Saya Fana dari Suara Pembaruan. Pak Jenderal, mohon izin meneruskan pertanyaan dari Mas Tio tadi dari Jawa Pos soal kasus novel. Dan saya tidak hanya kasus novel, tapi juga kan ada sejumlah teror lainnya juga dialami oleh pegawai. Terutama juga Pak Agus dan Pak Sarip juga pernah mengalami itu gitu. Nah, selain kasus novel yang tadi sudah ditanyakan, saya ingin bertanya juga progres mengenai pengungkapan kasus-kasus teror yang lainnya yang dialami oleh pegawai dan pimpinan KPK. Itu seperti apa progresnya, sejauh mana penanganan kasus yang sudah ditangani oleh Polri. Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Fana. Berikutnya Sharon dari Kompas ID, silakan. Ya, terima kasih. Saya Sharon dari Kompas. Mau tanya lebih lanjut juga sih soal terkait dengan sinergitas antara KPK dengan Polri. Kalau bisa dilihat kan selama ini masih belum nyata bentuknya seperti apa, karena KPK sendiri pun masih ada sampai saat ini. Kedepannya bagaimana Polri ini akan berupaya menuntaskan upaya pemberantasan korupsi ke depan. Terima kasih. Oke, terakhir silakan Santi. Ya, selamat sore Pak Kapolri, Pak Agus. Saya hanya punya satu pertanyaan sih. Kalau melihat KPK dengan Polri itu selain sinergitasnya yang memang solid, tapi juga konflik internalnya juga nggak kalah seru gitu Pak, terutama yang terjadi di dalam tubuh KPK sendiri gitu, sehingga seolah-olah kalau terlihat dari luar perspektifnya itu di dalam KPK-nya sendiri antara penyidik yang mereka rekrut secara internal dengan yang dipekerjakan dari pihak kepolisian itu seperti seolah-olah nggak akur begitu, padahal kan tujuannya sama, ingin memberantas korupsi. Nah, dengan kepemimpinan Pak Idam sebagai Kapolri yang baru ini, bagaimana caranya untuk benar-benar membuatnya itu benar-benar solid gitu Pak, sehingga konflik internalnya itu tidak lagi terlalu kelihatan atau terdengar oleh publik. Terima kasih. Oke, saya kira cukup ya. Silahkan Pak Idam atau Pak Kapolri. Terima kasih rekan-rekan. Saya jawab. Saya tetap berkomitmen seperti juga setelah fit and proper test dan waktu di paripurna saya mengatakan secepatnya nanti saya akan memilih kabar eskrim. Namun di dalam Polri itu ada yang namanya Wanjakti. Wanjakti ini Dewan Kebijaksanaan Tinggi yang dipimpin oleh Bapak Wakapolri. Tentu nanti kita akan cari perwira yang terbaik. Tapi komitmennya adalah secepatnya kalau sudah itu kita akan mengungkap baik kasus novel maupun kasus-kasus yang menjadi atensi yang terjadi di KPK. Yang kedua, tentang internal tadi sudah kita komunikasikan, karena saya bilang intinya itu kan komunikasi. Mungkin terjadi sedikit friksi, itu biasa kalau ada perbedaan, tapi kalau mau membangun komunikasi, insya Allah ke depan itu seperti pertanyaan Mbak tadi, insya Allah bisa terjadi. Hal-hal lain nanti silakan Pak Kadip Humas memberikan penjelasan secara singkat. Terima kasih. Terima kasih, seizin Bapak Kapolri. Saya kira semua pertanyaan dari Mas Tio, Mas Fana, dan Mbak Sharon, Mbak Santi hampir sama. Sehingga saya akan menyatukan saja. Yang jelas masa depan pemberantasan korupsi the show must be go on, sekuat-kuatnya. Dan teman-teman dan publik juga harus paham, Bapak Kapolri Jumat kemarin dilantik oleh Bapak Presiden. Yang pertama dikunjungi adalah Bapak Panglima TNI. Setelah itu yang kedua, Ketua KPK. Ini menunjukkan pesan bahwa beliau sangat ingin mensupport dan membantu tugas-tugas KPK secara kelembagaan. Ini yang harus digarisbawahi. Bahwa hari ini alhamdulillah terwujud, dan tadi Mas Febri juga banyak mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, dan semua harapan
dan juga saran dari beberapa pimpinan KPK juga sudah diakomodir dan dijawab oleh Pak Kapolri. Itu jawabannya tentang kasus yang menimpa saudara Novel Baswedan. Sering saya sampaikan bahwa setiap kasus mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda. Tetapi juga saya sampaikan beberapa hari yang lalu, ada temuan-temuan yang sangat signifikan yang sudah didapat oleh tim pencari fakta atau tim teknis pencari fakta. Tim teknis pencari fakta. Tim teknis ini bekerja sangat tertutup karena berbeda sekali dengan tim pencari fakta yang terbuka. Kita melakukan teknis-teknis kepolisian yang spesifik, undercover by, dan lain sebagainya. Kalau kita buka ke publik, ini kita bisa saja kembali ke nol. Insya Allah didoakan oleh teman-teman media, Pak Kapolri beserta timnya, insya Allah tidak akan berapa lama lagi kita akan dapat mengungkap kasus ini. Dan ini kita paham bahwa ini harapan besar dari publik. Publik juga harus paham bahwa tim teknis ini bekerja sangat maksimal, detik demi detik, day by day, sangat maksimal. Mas Tio, ini masalah waktu saja. Mohon bersabar, doakan tim teknis akan membuat terang benderang kasus ini. Kalau misalnya Kepala Divisi Humas sudah diperintahkan oleh Bapak Kapolri untuk menyampaikan ada narasi signifikan, teman-teman harus paham. Signifikan itu adalah hal-hal yang secara pro justisia kami dapat bertanggung jawabkan. Terkait dengan sejumlah teror lain, tentunya paralel dengan itu, tim teknis juga beberapa penyidik Polda Metro Jaya dan tim gabungan sudah maju ke depan untuk mengungkap kasus-kasus teror yang ditimpa oleh beberapa pimpinan KPK dan beberapa penyidik KPK tersebut. Untuk jawaban yang terakhir, tentunya soliditas, sinergitas antara KPK dan Polri secara kelembagaan tidak pernah pudar, bahkan selalu dimantapkan. Semua penyidik Polri dipilih yang terbaik di sini. Dan kembali ke kepolisian juga mendapat reward karena kita tahu budaya-budaya baik di lembaga terhormat ini menjadi acuan bagi kepolisian untuk menjadi dasaran efek yang sangat positif untuk rekan-rekannya, entah menjadi Kapolres, entah menjadi kepala penyidikan dan sebagainya. Dan ini terus budaya-budaya ini akan dikembangkan oleh pimpinan kami yang baru, Bapak Kapolri. Saya kira demikian tambahan dari kami, khusus sekali lagi kasus yang menimpa saudara Novel Baswedan menjadi komitmen. Dan ini masalah waktu, mohon bersabar, kami akan terus memaksimalkan upaya-upaya dalam pengungkapan kasus ini. Tentunya ada prosedur, ada SOP yang secara teknis, mohon maaf tidak bisa kami buka ke depan publik. Terima kasih. Oke ya, jadi sudah dijawab oleh Pak Kapolri maupun oleh Pak Iqbal. Jadi intinya tadi kami di dalam juga bicara banyak. Kami juga mengucapkan terima kasih atas selalu kalau operasi yang dilakukan KPK itu selalu mendapatkan dukungan baik yang di pusat maupun di daerah. Jadi untuk itu pimpinan juga mengucapkan terima kasih. Pertanyaan yang sama yang tadi Anda ajukan juga kami tanyakan. Jadi mudah-mudahan dengan begitu soliditas kita ke depan antara KPK dan Polri semakin baik. Mohon doa restunya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.